Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami, dan Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Bentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Lastri, Pak Timo, Bu Ami, good morning.
CCM sehat selalu, Pak Henry Buriken, Bu Wanda, Pak Budi, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rita Herawati, Krista Natania, good morning, Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi semuanya, juga yang sudah bergabung tapi tidak mengetik namanya, good morning semuanya ya. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 11 sampai 19. Yesaya 43 ayat 11 sampai 19. Yesaya 43 ayat 11 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, dan menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias. Selamat pagi semuanya. Dalam pembacaan kita di dalam kitab Yesaya ini sungguh luar biasa ya. Ada sebuah penjara yang memenjarakan diri kita sendiri ya. Bener nggak? Ya. Apa penjara yang kita buat sendiri itu? Kita terperangkap dalam jeruji ketamakan, keegoisan, dan kecanduan. Namun Allah hadir dalam cara yang luar biasa. Satu penjara di kota Miami, Florida, di lembaga pemasyarakatan Everglades. Itu ada KKR ya. 300 narapidana itu sedang mendengarkan seorang pemain football Amerika yang terkenal itu naik ke podium dan berbicara di hadapan mereka dan membagikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Fokus peristiwa tersebut bukan pada sang atlet yang terkenal itu, melainkan kepada jiwa-jiwa ya yang telah hancur dan terluka. Orang-orang yang di dalam penjara itu, entah itu karena perbuatannya sendiri, entah itu karena fitnah, entah alasan apapun ya. Kalau ada di dalam penjara itu pasti mereka hancur hati
dan merasa sengsara ya. Maka ketika firman itu disampaikan, mereka ada yang tersentuh dan juga ada yang tidak tersentuh ya. Tetapi kebaktian yang terjadi itu di Miami, Florida itu begitu meriah dengan apa? Pujian dan penyembahan. Pria-pria yang ada di sana menangis dan berdoa bersama. Dan ketika selesai kebaktian KKR tersebut, maka ada 27 narapidana menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Haleluya. Pelayanan penjara ini pelayanan yang luar biasa ya. Selamat pagi Pak Bobi. Pak Yusak ini sudah berpengalaman untuk pelayanan dalam penjara ya. Bahkan beliau mengajar di waktu yang lain kepada orang-orang yang mau mendalami Alkitab. Itu sebelum COVID ya. Dan ketika COVID maka penjara tertutup bagi para pengunjung penyiraman rohani ya, yang nggak bisa lagi ke sana. Tetapi hari ini kembali kami mulai pelayanan itu ya, pelayanan yang diharapkan oleh Tuhan Yesus ya, bukan saja pelayanan di kota-kota besar, tetapi pelayanan-pelayanan yang tidak dikehendaki orang sebetulnya ya. Siapa mau melayani di penjara? Siapa mau melayani di pulau-pulau terasing ya? Harus berjalan kaki 4 km, harus naik turun gunung. Siapa yang mau? Nggak ada ya. Hari-hari ini nggak ada. Sedikit sekali. Pelayanan penjara juga bukan punya cuma kita bawa diri aja, kita mesti bawa makanan ke sana. Ya perlu biaya, itu Perlu pasti biaya, ya. itu pasti. Dan makanan itu sekarang kita tidak boleh bawa sendiri. Katanya kita harus pesan di kantinnya penjara itu. Karena kalau kita bawa sendiri nanti diperiksa, itu dieker-eker makanan kita. Takut ada Takut narkoba. ada narkoba, ada sajam yang diselundupkan gitu. Ada Ya memang benar ya. apa yang diselundupkan, handphone, rokok apa itu. Tapi Ada celah berarti ya. Jadi melalui kantin aman sudah. Ya, pesan di kantin gitu loh ya. Kita pesan berapa. Ya sebetulnya enak, enggak repot kan. Tinggal kasih uang ke kantin, mereka dapat makan gitu ya. Iya. Yang istimewa tentunya, jangan yang sayur kangkung ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat oleh mata ya. Kalau pelayanan di gereja besar itu waduh, begitu banyak orang bertepuk tangan memuji Tuhan. Wow, rasanya hati ini mekrok saudara. Tetapi ketika pelayanan di dalam penjara, masuk aja sudah suasana ndak enak ya. Tetapi kita harus membawa terang, kita harus membawa kasih Kristus. Amin. Jadi kita tetap harus bersemangat ya. Jadi kita sendiri sebetulnya orang-orang yang terpenjara oleh apa? Yaitu tadi ketamakan, keegoisan, kecanduan. Saudara katakan, enggak, aku enggak kecanduan. Coba gadgetmu tinggalin di rumah terus ketinggalan, apa kamu enggak bingung? Candu gadget ya. Iya. Pernah enggak satu hari janjian gitu ya? Satu rumah enggak usah pegang gadget, gadgetnya disimpan di lemari. Nanti kan rame. Rame karena nggak tahu berita dan sebagainya. Tapi sebetulnya enak loh ya. Jadi nggak usah kecanduan gadget. Kita kembali ke zaman-zaman jadul gitu, itu lebih enak ya. Nggak terganggu, nggak gampang emosi ya. Karena mendengar berita-berita yang ya kadang aneh-aneh ya. Maka di penjara Everglades di Miami, Florida itu, waktu itu ayat diberitakan, ayat Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa ya. Kita semua itu tersesat seperti di dalam hutan, tidak bisa keluar ya. Orang-orang yang terpenjara itu tidak bisa keluar dari masalah mereka ya. Masalah narkoba, kecanduan obat-obatan, kecanduan mencuri. Mencuri itu ya bisa nyandu loh ya. Kleptomani. Kleptomani itu sakit jiwa itu. Tapi kalau sudah biasa nyolong mencuri itu tidak enak kalau tidak nyolong ya. Nah itu tanda-tanda kecanduan ya. Seorang pencuri itu sulit untuk bertobat ya. Saya punya teman, ya boleh dikatakan teman yang cerita karena dia bekas napi. Dan dia berkata, oh seorang pencuri, ya di penjara wanita ya. Seorang pencuri, oh mengundang saya nanti kalau sudah bebas datang ke rumahnya. Jadi dia diundang datang ke rumah pencuri itu. Dan pencuri itu berkata dengan bangga loh ya. Rumah saya penuh dengan alat elektronik hasil curian. Wow. Semua Ada isi kipas di dalam rumah angin. itu curian semua. Pokoknya serumahnya dia itu dalamnya itu barang curian semua. Kok bisa ya? Nah dia kok bisa ketangkep ya? Ternyata dia mencuri transistor saudara di sebuah supermarket atau toko gitu ya. Waktu itu di toko 6 kalau nggak salah. Toko 6 sudah nggak ada ya. Sudah jadi TP ya. Tunjungan Plaza. Dulu toko 6 namanya. Nah dia masukkan itu ke dalam bajunya radio transistor yang cukup besar ya. Kok bisa ya? Ya bisa-bisa aja Baju namanya longgar. pencuri. Bajunya gombrong ya. Lah tapi sial bagi dia karena apa, on off-nya kepecet. Sehingga ada lagu-lagu yang keluar dari tubuhnya ya ketangkep lah dia ya. Itu mungkin radio yang itu demonstrasi ya, jadi ada Ada baterainya. Iya. Kepencet ya bunyi. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, pada akhirnya ia jatuh juga dan dia masuk lah gitu ya. Tapi apakah dia bertobat? Tidak bakalan saudara ya. Dia justru bangga. Dia dengan justru perbuatannya. membanggakan mengajak orang dipamerin serumahnya barang curian semua. Besok dia nyuri lagi kalau keluar ya. Tapi Alkitab ini berkata ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah orang-orang ini harus tahu. Orang-orang yang ada di dalam penjara, kita-kita yang ada di dalam penjara, keegoisan kita, ketamaan kita harus tahu bahwa apa? Tidak ada gunanya saudara mengingat-ingat masa lalu, masa kejayaanmu ya. Sebagai pencuri mungkin kayak Robin Hood pernah berjaya gitu ya. Tapi tidak ada gunanya. Karena apa? Allah sedang membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Bagaimana susah ya memasyarakatkan kembali masyarakat yang mantan napi ya. Bukan napi politik saja, tetapi napi-napi yang dengan kekerasan, pembunuhan, apalagi narkoba, pencurian, penggelapan, penipuan itu banyak. Nah, bagaimana menuntun mereka kembali ke jalan yang benar? Tidak mudah. Mungkin Pak Yusak itu sudah ngalami ya. Ketika beliau mengajar, membantu, tidak hanya dengan siraman rohani ya, siraman berkat juga gitu ya. Mereka yang dipikirkan mereka kalau keluar tuh bisa diterima kembali apa enggak oleh keluarga dan masyarakat. Nah ini pasti nggak Terutama bisa. keluarganya bisa menerima dia apa enggak gitu. Seringkali keluarganya udah bercerai ya. Istrinya udah nggak mau nunggu ya, mungkin sudah kena vonis 15 sampai 20 tahun. Ada yang 30 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Masa mau nunggu mereka? Nggak ada uang, ya nggak ditunggu. Mereka menikah lagi. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya, nggak ada tempat tinggal ya, diusir. Dan kemudian masyarakat juga sudah mencap bahwa bekas narapidana ya. Misalnya bekerja sudah hati itu sudah mempekerjakan mereka kan hati ndak tenang gitu ya. Nah inilah masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang yang terpenjara.
Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup merubah, nah kita harus memberikan pendalaman Alkitab supaya mereka tetap beriman dan percaya. Nah itu aja ya. Karena nanti Tuhan yang akan menyediakan pekerjaan. Tuhan yang akan menyediakan rumah yang mau menampung mereka ya. Dikatakan di dalam ayat 25 kita baca. Yesaya 43 Ayat 25, Yesaya 43. ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Nah ini harus dipegang ya. Supaya engkau tidak kembali ke jalan yang lama. Kalau kita terpenjara dalam keegoisan, ketamakan, kecanduan, ya. Kita bisa lepas dari itu karena kita dihapus dosanya oleh Tuhan. Ya kita harus datang menghadap kepada Tuhan. Dalam arti mengundang Dia masuk dalam hidupmu dan minta ampun atas dosa-dosamu dan berubah, mau hidup di jalannya Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah membuat tadi sungai-sungai di padang belantara ya. Jalan di padang gurun. Padang gurun kenapa harus dibuat jalan? Ternyata padang gurun itu menyesatkan. Kalau tumpukan pasir itu kena tiup angin, maka dia akan berubah bentuknya. Yang tadinya datar menjadi bergunung-gunung, yang tadinya bergunung-gunung jadi datar. Sehingga ketika engkau lewat nggak ada jalannya, maka engkau akan pasti tersesat. Karena engkau patokan misalnya, loh gunung tadi kok di sebelah kiri ya, tapi sekarang kok ada di sebelah kanan. Bahkan tadi tidak ada gunung kok sekarang jadi bergunung-gunung. Di bangsa Israel sampai 40 tahun berputar-putar. Karena apa? Nggak ada jalannya ya, nggak ada arahannya gitu, nggak ada patokannya. Tetapi berita baiknya hari ini, Tuhan yang akan membuat jalan bagimu. Waduh, luar biasa itu ya. Jadi kalau kita keluar dari penjara, kita keluar dari penjara sesungguhnya, ataupun kita keluar dari penjara jiwa kita, maka kita harus percaya ya, Tuhan pasti menyediakan rumah baru. Nggak tahu lagi kalau istri baru ya, karena istrinya yang lama udah bercerai ya. Kemudian apa? Menyediakan ladang pekerjaan yang baru. Dan betul-betul harus sungguh bertobat. Pak Yusak nulis begini. Follow up setelah mereka bebas sangat penting untuk dilakukan, supaya mereka tidak kembali lagi pada lingkungan dan kehidupan yang lama. Lah inilah, kalau Anda jemaat gereja Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan yang punya gereja, pernah nggak berpikir menampung mereka, mendidik mereka, mempertobatkan mereka dalam hal mentoring ya? Ya tentunya apa ya, menyediakan dana yang cukup untuk itu. Mungkin mereka harus dikoskan ya toh, dibayarkan kosnya, dicarikan pekerjaan. Tentunya tanggungannya siapa? Yang memasukkan ya. Itu memang tidak mudah ya. Seringkali kami punya rekan ya, yang punya itu yayasan ya. Dia bisa makan minum di situ, bisa bekerja di situ, bisa. Tapi tiba-tiba mobil yayasan digelapkan lagi. Lah itu bagaimana ya? Sudah ditolong tapi mentung. Nah itulah yang akan membuat orang jadi kapok ya untuk menerima mereka. Ya sebetulnya 1-2 oknum aja yang modelannya seperti itu. Karena itu tadi loh ya, sulit untuk berubah. Karena apa? Firman itu tidak tertanam. Jadi pembekalan firman selama di penjara itu kurang ya. Karena walaupun setiap hari mereka dikasih firman, tapi tidak sampai menjangkau one by one gitu ya. Hanya umum saja gitu. Tidak mentoring satu orang demi satu orang ya. Karena tenaganya tidak ada. Sebetulnya ada banyak orang Kristen ya, tetapi juga waktunya mungkin tidak bisa ya, kalau di penjara itu terbatas ya.
hanya 1-2 jam 1-2 saja. jam saja. Bagaimana bisa memulihkan ya? Sebetulnya juga dari keluarga yang bersangkutan itu harus juga dibina ya. Keluarga yang punya anggota yang masuk penjara ini harus dibina juga. Bagaimana mereka siap enggak menerima orang ini kembali dalam rumah. Nah, di penjara juga disiapkan untuk mereka setelah bebas itu mereka sudah bertobat ya, sehingga mereka akhirnya bisa diterima kembali di keluarganya. Ya, jadi pertobatan itu kan harus diuji dengan waktu. Ya enggak mudah memang ya. Seperti tadi tahu-tahu mobilnya dibawa lari enggak dibalik no. Dan terpaksa harus bayar pencari mobil hilang saudara-saudara ya. Sudah nolong kepentung ya. Nah ini yang menyebabkan akhirnya orang berkata males gitu ya. Tetapi baiklah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kalau tidak mampu untuk menolong mereka, minimal mendoakan mereka ya. Mendoakan orang-orang yang ada di dalam penjara. Berpuasa untuk mereka ya, mau peduli untuk mereka. Terutama orang narkoba ya, kalau pulang ya. Tidak direhab, walaupun sudah direhab 3 bulan itu. Kalau lingkungan tidak diperbaiki, kalau keluarga nggak mau memberi sarana prasarana ya nggak mau berkorban ya pasti balik meneh ya. Pasti panggilan itu akan gencar tiap hari datang balik balik dicari teman-temannya, dicari teman-temannya untuk berkongsi ya. Seorang youth ya, anak muda di gereja bilang sama saya, aduh kamu kemarin kemana aja? Oh saya ketemu sama teman-teman lawas. Ternyata dulu itu mereka itu kelihatannya lugu-lugu, lucu ya. Sekarang jadi preman, sekarang ada yang jadi perampok, sekarang ada yang jadi, pokoknya yang kejahatan banyak, yang jadi kejahatan itu. Loh kok bisa? Iya, mereka berkata apa? Kesuwen ya. Maksudnya apa? Kerja dengan baik itu mengumpulkan 10.000 demi 10.000 itu kelamaan katanya. Waduh, kalau semua orang berpikir begitu ya, mungkin ambil jalan pintas semua ya, jadi perampok semua, jadi penjegal semua, jadi apa ya? Jadi preman semua, jadi orang jahat semua gitu ya. Waduh, inilah ya generasi muda yang perlu dibina ya. Karena mungkin yang tua-tua sudah masuk penjara. Tapi yang muda-muda ini bertumbuh ke arah situ. Nah ini bukan bertumbuh ke arah Kristus, tetapi bertumbuh ke arah yang di luar Kristus gitu ya. Waduh, saya lihat saya kok prihatin ya. Nah terus kamu gimana, saya tanya. Apa kepengen seperti itu? Oh enggak tuh. Katanya begitu ya. Apa kamu kepengen mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang jahat seperti itu? Terus kamu ingin ngegeng sama mereka gitu kan? Nah itu kan pintu yang terbuka ya, bekas teman kan. Bisa aja aku gabung gitu ya. Tapi dia sadar. Karena apa? Karena dia punya kerjaan. Karena ada yang mentoring dia. Kalau misalnya itu dilepaskan, anak seperti ini yang namanya anak muda, ya pasti ngegeng lah ya. Ya pasti ikut dalam kejahatan jauh lebih mudah. Dapat uang jauh lebih mudah daripada berkeringat baru dapat 10.000, 20.000. Maka dari itu penting ya, menanamkan kerohanian itu sejak dini ya. Sejak balita supaya takut akan Tuhan. PAUD kami saya pikir-pikir, oh kelas baby, dibuka kelas baby karena banyak orang yang bekerja ingin nitipin anaknya ya sekalian di apa namanya diajari gitu loh ya. Ya bukalah kelas baby nanti semester depan. Karena juga banyak anak-anak jemaat yang baby-baby gitu ya. Supaya apa sedini mungkin mereka mengenal akan Tuhan. Sehingga mereka nggak mudah jatuh dalam apa tadi kesuwen tadi lo ya. Cari berkat kok kelamaan kalau kerja baik. Kalau kerja nyolong punya orang itu yo cepet ya, cepet sih tapi cepet juga masuk penjara. Iya kan? Maka dari itu kita ini begitu besar ya tanggung jawabnya. Kalau kita renungan pagi ya yuk diajak sekeluarga dengerin saya ngoceh sama Pak Gem ngoceh ya.
Maksudnya apa? Supaya tahu, oh keadaan dunia ini kayak gini ya sekarang ya. Karena apa? Kita nggak ngoceh soal firman saja, tetapi lihaten ini loh, now Kehidupan. orang-orang itu kayak gini. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka ya? Kita kadang-kadang egois, wes aku kerja ini aja, wes nggak memperhatikan sana, pusing kepala ya. Tetapi lihatlah sekelilingmu ya. Alkitab itu loh mengajar, pandanglah sekelilingmu. Tuwean itu sedang menguning. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang saya mikir, lapo kita disuruh lihat ladang sing kuning itu ya. Ternyata ladang nek kuning itu ya, banyak burung datang. Bener gak ya? Burung-burung pada datang sehingga apa besok kalau mau panen wis entek ya sudah habis dimakan si burung. Artinya apa? Kalau kita kerja ya, kita kerja dengan baik, ada aja penghalangnya ya, ada aja mencuri berkatnya. Maka dari itu kita harus waspada dan mengusir semua burung-burung yang nyolong padi itu tadi ya, supaya petaninya dapat hasil. Dikatakan ladang menguning tuwean banyak, tapi penuhe ndak ono, pekerjanya sedikit. Karena ya itu tadi ya, peristiwa yang saya ceritakan tadi. Begitu complicated. Kalau kita mau menolong seseorang itu begitu complicated ya. Menolong satu orang saja ya bisa pusing 7 keliling, bener nggak? Apalagi menolong 1000 orang ya. Kalau menolong hanya kasih uang, terus ya sudah gitu ya enak aja. Tapi mentoring, mendampingi sampai berhasil ya. Itu Alkitab ngajar loh ya. Jangan dikira Alkitab enggak ngajar gitu. Kalau seseorang ngajak kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau orang minta bajumu, kasih sekalian jubahmu ya. Jadi maksudnya apa? Jangan separuh-separuh. Kita nolong orang itu sampai tuntas. Memang ada orang yang bisa ditolong dengan tuntas, ada yang separuh jalan. Ya enggak masalah sih. Pasti nanti akan ada yang berhasil. Tuhan aja nyembuhin orang kusta 10 ya. 10-nya sembuh enggak, Pak Gem? Sembuh, Pak. Sembuh 10 ya. 10 sembuh semua. 10 sembuh. Yeah. Tapi yang berterima kasih berapa? 1. Jadi cuma berapa? 10%. Kalau 1000 yang kamu tolong, puji Tuhan nek 100 orang datang berterima kasih padamu. Hah? Kalau cuma 10 yang kalau datang. 10 ya 1% juga. Parah. 1%, parah. Ya, maka dari itu ucap syukurlah, kita tidak butuh terima kasihnya ya, tapi kita mau, nah itu peduli kepada mereka dan mau melayani mereka, itu sudah sungguh sangat luar biasa. Ya, kemarin saya memasukkan cucunya tukang sayur ya, ibu sayur yang punya cucu, dan saya masukkan ke perusahaan teman saya untuk magang ya. Entah kalau cocok mungkin ya dipakai terus ya, puji Tuhan. Dan mereka sangat berterima kasih. Saya katakan begini, lu ojo sama aku ya, sama Tuhan Yesus di tengah-tengah semua yang ada di situ ya. Biar tahu kalau Tuhan Yesus sanggup menolong gitu ya. Saya ini bukan siapa-siapa, saya katakan begitu ya. Saya cuma manusia biasa. Ya, terus katanya tukang sayur yang lain, oh dipakai sebagai perantara, katanya begitu ya, perantara. Oh lah makelar, saya bilang itu. Makelar pekerjaan, aku nggak mau jadi makelar pekerjaan. Semua itu kan Tuhan yang menyuruh ya, Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang menyuruh kita memperhatikan. Sebetulnya apa sih susahnya? Nggak susah kok bagi saya ya. Cuma WA-in aja, mau nggak? Ini ada orang mau magang, mau terima nggak? Oh iya, suruh ke tempat saya loh. Kan cuman gitu doang ya. Akhirnya saya datangi rumahnya, saya suruh ke sana. Gitu aja ya. Gampang-gampang aja ya. Hanya berapa persen dari waktu kita yang kita buang. Tapi hasilnya nanti ya nggak tahu. Hasilnya nanti tergantung dia sendiri, tergantung semuanya, tergantung pada dia yang kita tolong kan gitu ya. Tapi jangan
jangan tidak mau menolong ya, supaya kita tidak terpenjara. Oke, kita keluar penjara hari ini, dibebaskan, dimerdekakan. Aku merdeka. Amin. Merdeka. Ya, Tuhan. Iya. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Ya Tuhan, Engkau telah menghapus dosa kita, ya, bukan pemberontakan kita sudah diampuni Tuhan, kesalahan kita diampuni, dosa kita diampuni, sehingga kita mau hidup baru, sudah tidak mengingat-ingat lagi keadaan yang lama, dan kita mau melangkah ke jalan yang baru yang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tetap gandeng tangan kanan kami untuk tuntun kami untuk berjalan di jalurnya, sehingga jalan kita berikutnya baik-baik saja bersama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para napi yang ada di penjara, supaya mereka bisa buka hati untuk menerima firman Tuhan, supaya mereka jadi mengenal Kristus, bertobat, dan diselamatkan, sehingga mereka setelah bebas dari penjara, dari masa hukuman mereka bisa diterima oleh keluarganya, bisa diterima di dalam pekerjaan, bisa diterima di lingkungan masyarakat, sehingga mereka bisa hidup baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Kau tetap bimbing mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa terbebas dari segala masalah yang sedang mereka hadapi, dan Kau jamah juga kami, sehingga kami mau peduli dengan orang-orang yang terpenjara, sehingga kami bisa melayani mereka, dan mereka dipulihkan, dikeluarkan, diangkat dari lembah kekelaman, sehingga mereka bisa hidup damai sejahtera, sukacita bersama Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jikalau di antara kami masih ada yang terpenjara dalam egoisme, dalam ketamakan, dalam kecanduan apapun, Tuhan ampuni kami. Kami mau bebas. Kami mau melihat jalan-jalan yang Kau buat di dalam hidup setiap kami. Ajar kami untuk tetap beriman dengan teguh kepadamu, karena Engkau pasti membuka jalan. Bagi yang sakit, Engkau telah sembuhkan. Bagi yang kekurangan, Engkau telah menyelesaikan persoalan mereka dan memberkati mereka luar biasa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Terima kasih yang sudah bergabung. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam bergabung. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Jayo. Haleluya.